Sholawat cinta. Orang yang ditaksir insya Allah akan cinta kepadamu dengan cinta yang tulus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholawat cinta ini bukanlah suatu guna-guna atau pelet, tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawasul dengan menggunakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dasar-dasarnya, marilah kita pelajari terlebih dahulu agar kita benar-benar dalam menjalankan sesuatu ada sandaran syariatnya yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan sesungguhnya para malaikatnya Allah, yusalluna, yaitu bersolawat oleh Allah, wa malaikatahu, ala nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka alladzina. Sallu, bersolawatlah oleh kalian, alaihi, kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu, dan bersalamlah oleh kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tasliman, dengan suatu salaman. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala, telah berkata oleh beliau Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ukthiru sholata alaika fakam aj'alu laka min sholati. Ini sesungguhnya aku ukthiru, yaitu memperbanyak oleh aku as-sholata, pada sholawat alaika kepadamu. Fakam aj'alu, lalu berapakah menjadikan oleh aku laka untuk mukmin sholati, daripada sholawatku. Faqala, lalu bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta, ma sesuatu, syi'ta yang berkehendak oleh engkau. Dalam bahasa kita, ya sakarepmu, sesuai dengan kehendakmu. Qala, berkata oleh beliau Ubay bin Ka'ab, ar-rubu'u, apakah seperempat 24 jam sehari semalam itu seperempatnya waktu? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka. Nah, ini Rasulullah menambah fa in zitta fa huwa khairun laka. Ma syi'ta, mas pada suatu syi'ta yang berkehendak oleh engkau, ya sakarepmu gitu ya. Fa in zitta, lalu jika menambah oleh engkau, fahuwa, maka bermula dia tambahan itu khairun, yaitu lebih baik, laka bagimu. Qultu, berkata oleh saya, kata Ubay bin Ka'ab, an-nisfa, ataukah pada separuhnya hari-hariku? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka. Ma syi'ta, ma pada suatu syi'ta yang berkehendak oleh engkau. Fa in zitta, lalu jika menambah oleh engkau, fa huwa, maka bermula dia tambahan itu khairun, yaitu lebih baik, laka bagimu. Qultu, berkata oleh saya, kata Ubay bin Ka'ab, fa thulutsaini, apakah 2/3 hari-hariku, 2/3-nya? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka. Ma syi'ta, ma sesuatu, syi'ta yang berkehendak oleh engkau, ya sakarepmu lah. Fa in zitta, lalu jika menambah oleh engkau, fa huwa, maka bermula dia tambahan itu khairun, yaitu lebih baik, laka bagimu. Qultu, berkata oleh saya, kata Ubay bin Ka'ab, aj'alu laka sholati kullaha, aj'alu, menjadikan oleh saya, laka untukmu ya Rasulullah, sholati, pada sholawatku, kullaha, pada setiapnya. Jadi 24 jam sehari semalam ini baca sholawat terus, ini Ubay bin Ka'ab. Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah SAW, idzan, kalau begitu, tukfa, akan dicukupi, hammaka, terhadap cita-citamu, keinginanmu, wa yughfalu, dan akan diampuni, laka untukmu, dzambuka, terhadap dosa-dosamu. Akhraja, telah mengeluarkan hu pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2457. Wal Hakimu, dan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, dalam kitab Al-Mustadrak,
nomor hadis 3894. Wa qala Tirmidzi, dan telah berkata oleh Imam At-Tirmidzi, hadza bermula ini haditsun yaitu hadis hasanun yang hasan. Ini adalah hadis yang hasan dan juga dihasankan oleh banyak ulama, bahkan menurut Imam Al-Hakim sahihul isnadi yaitu sahih sanadnya. Asy-syarhu penjelasan, qaulu sallallahu alaihi wasallam, bermula sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan tukfa hammuka, kalau begitu akan dicukupi hammuka terhadap cita-citamu. Tukfa himamuka, yaitu artinya tukfa akan dipenuhi, akan dicukupi himamuka terhadap beberapa cita-citamu. Wa tuballagu maqasituka, wa tuballagu dan akan disampaikan maqasituka terhadap beberapa maksudmu. Wa tuqda dan akan ditunaikan hawaijuka terhadap beberapa hajatmu. Wal hammu bi fathil ha'i, bermula lafaz hammu dengan fathahnya ha, atau himmu au bi kasriha, atau dengan kasrohnya al himmatu yaitu himmah, cita-cita. Wal qasdu dan keinginan atau maksud. Wal azmu dan cita-cita atau keinginan, ya azm itu cita-cita boleh. Wa huwa bermula dia al hammu ma yaitu sesuatu, yaqsidu yang bermaksud, hu pada dia ma al insanu oleh manusia, min amrid dunia dari urusan dunia, wal akhirati dan dari urusan akhirat. Yakni mengendaki oleh musannif, ini adalah di dalam kitab Tuhfatul Ahfadhi, ya, sarahnya kitab Sunan At-Tirmidzi. Idza ja'alta, apabila menjadikan oleh engkau jami'a azwani du'aika, pada seluruh waktu-waktu doamu, fi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'taita maka u'tita maka akan diberikan terhadap engkau ma pada sesuatu qasada yang bertujuan atau bermaksud oleh engkau, min umuri dunya dari beberapa urusan dunia, wal akhirati dan dari beberapa urusan akhirat. Ini adalah dasarnya dari Al-Qur'an dan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan menunjukkan, ya, syukur solawat, bentuk solawat yang mahabbah. Yang pertama, syukur solawatnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ini dibaca 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya, dibaca 10 kali, ya. Ini contohnya aja kita baca 3 kali. Tetapi dalam amalannya nanti dibaca 10 kali. Kemudian syukur solawat yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah alladhi huwa bil mu'minina raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ini juga dibaca diulang sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah alladhi huwa bil mu'minina raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah alladhi huwa bil mu'minina raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Setelah membaca 2 syukur solawat ini, ya, masing-masingnya 10 kali, kemudian bermunajat, tawajuh, memohon, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya juga menggunakan syukur solawat dan sebagai bentuk tawasul dengan menggunakan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya seperti ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah salatan tawajjahtu biha ilaika fi hajati hadhihi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaik bis-salati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah.
Allahumma ij'al baini wa baina man ahbabtuhu mawaddatan wa rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Ar-Rahmah, salawatullahi wa salamuhu alaika daiman abada. Agar lebih mantap, mari kita belajar maknanya. Allahumma ya Allah salli, limpahkanlah rahmat ta'zim oleh engkau ala sayyidina, atas tuan kami atau atas penghulu kami atau baginda kami, Muhammadin ialah Muhammad Nabi Rahmah, yaitu Nabi kasih sayang, solatan dengan suatu solawat, tawajjahtu yang menghadapkan wajah oleh aku, biha dengannya solawat, ilaika kepadamu ya Allah, fi hajati di dalam hajatku, hadhihi yang ini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'alu yaitu meminta, memohon oleh aku kepadamu, wa tawajjahu dan menghadapkan wajah oleh aku, ilaika kepadamu ya Allah, bisolati dengan solawat ala nabika atas nabimu Muhammadin ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmati yaitu Nabi kasih sayang. Allahumma ja'al, Allahumma ya Allah ij'al jadikanlah oleh engkau, baini di antara aku, wa baina man ahbabtuhu dan di antara orang yang telah mencintai oleh aku kepadanya. Lah inilah hati kita sudah menghadapkan siapa yang dimaksud ya hatinya. Mawaddatan pada cinta kasih, warahmatan dan kasih sayang, wa ala ali dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbi dan atas sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, wasallim dan berlimpahkanlah kesejahteraan oleh engkau, tasliman dengan suatu kesejahteraan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Rahmah, salawatullahi bermula beberapa salawatnya Allah, wassalamuhu dan salamnya Allah, alaika yaitu atasmu wahai Rasulullah, daiman di dalam waktu yang selamanya, abadan yang selama-lamanya. Ini dibaca, ya dibaca, didoakan, boleh diulang 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabi Rahmah, salatan tawajjahtu biha ilaika fi hajati hadhihi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bisolati ala nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rahmah. Allahumma ij'al baini wa baina man ahbabtuhu. Lah di saat membaca ini maka yang dimaksudkan siapa yang telah engkau cintai. Tetapi nggak usah mengganti domir ahbabtuha, boleh juga tapi nggak perlu juga, nggak apa-apa. Jadi kalau seandainya yang melakukan cowok boleh diganti ahbabtuha. Mannya ini kan bisa mudzakkar bisa muannas. Kalau yang melakukan cewek ya tetap ahbabtuhu. Allahumma ja'al baini wa baina man ahbabtuhu. Ya Allah jadikanlah oleh engkau di antara aku dan di antara orang yang telah aku cintai, aku mencintai kepadanya, menjadikan apa? Mawaddata wa rahmah, yaitu saling cinta dan saling kasih sayang. Ya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Ar-Rahmah, ya Nabiya, ya jangan Nabiyu, ya Nabi Ar-Rahmah, salawatullahi wa salamu alaika daiman abada. Inilah solawat mahabbah. Solawat mahabbah adalah solawat cinta yang insya Allah kalau diamalkan berkali-kali. Kapan ngamalkannya ya terserah. Boleh siang, boleh pagi, boleh malam, dan boleh kapanpun. Ya asalkan dalam keadaan baik, ya dalam keadaan bersih. Bagi wanita haid tetap bisa menjalankan solawat, boleh. Wanita haid tetap boleh membaca solawat kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau bisa ya dengan penuh ketawaduan, kekhusyuan. Semoga apa yang diinginkan dan cita-citakan, yang dikehendaki hajat-hajatnya ditunaikan oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Wallahu muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.